Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bi khair? Sehat? Ada yang sakit? Romero Halim fil bait. Biasa yang di rumah ini ngumpul tugas ke siapa? Wali kelas? Nggak tahu. Mungkin yang di rumah kalau ingin mengumpulkan tugas bisa ke wali kelasnya. Abdul Hafidh di rumah. Adam Zaim, aina anta ya Adam? Kul hadir. Ahmad Irwansyah, Dio Pramudia Asdi, Fathur Rahim hadir, hadir. Habibi Zaki Albani, Muhammad, aina Muhammad? Muhammad Akbar, aina? Hadir. Bukan dir, bukan dir. Muhammad Aqilla, Muhammad Muhammad Ashifa hadir. Muhammad Fadri Marzuqa Ghani hadir. Ayo jangan lemas, jangan lemas. Habis ini tidur, nggak apa-apa. Muhammad Farid, Muhammad Khairul Ridha, Muhammad Naufal Siddiq, Muhammad Rafi Andika, aina huwa Rafi Andika? Muhammad Ba'da Rafi, Muhammad Raihan, Muhammad Sultan Razan At-Tarish, Sultan Muhammad Syamsi Al-Fajr fil bait, Rafli Akbar fil bait, Rendra Baruna Alamsyah. Kaifa haluka ya Rendra? Mada taktub? Apa yang ditulis? Rifki Andika Hafid, Syafiq Abimanyu. Masya Allah, semua hadir. Alhamdulillah semua hadir. Apa yang biasa kita lakukan sebelum pelajaran? Berdoa. Murajaah. Murajaah. Ayo, ayo. Hah, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Gak ada yang mau jawab? Ayo, siapa yang berani tunjuk tangan untuk jawab? Soalnya belum. Siapa yang berani tunjuk tangan untuk jawab? Tutup buku. Siapa yang mau jawab? Sebelum mana tunjuk? Gak ada yang mau jawab? Muhammad Farid. Kaifa haluka ya Muhammad? Bi khair. Sebutkan dua sunnah wudu. Sebutkan dua sunnah wudu. Sunnah wudu ada berapa? 10. Sebutkan dua saja. 6. Mengusap telapak tangan. Barakallahu fiik. Sebutkan dua sunnah wudu yang lain yang belum disebutkan. Siapa yang mau jawab? Tafadhal. Albani. Naam. Ya Allah. Istinsyak. Fadhal. La. Apa perbedaan antara rukun wudu dan sunnah wudu? Kalau rukun wudu apabila ditinggalkan maka wudunya tidak sah. Naam. Apabila sunnah wudu apabila ditinggalkan wudunya tetap sah.
tapi tidak sempurna. Barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau? Siapa lagi yang mau? Mas Buk? Muhammad Ardan. Sebutkan 3 rukun wudu. Rukun. Ada berapa rukun wudu? Wa furudul wudu sittatu asya. Siapa yang bisa menyebutkan 3 rukun wudu? 6. Niat mencuci muka. Mencuci muka apa mencuci wajah? Muka apa wajah? Sama aja. Muka atau wajah sama. Hah? Niat mencuci muka, kemudian membasuh tangan sampai ke siku. Barakallahu fiik. Ingat ya, sebelum mulai pelajaran kita murajaah terlebih dahulu. Gampang, murajaah sedikit. Antum ada wajib kemarin, PR? Katabtum? Di mana menulis? PP, iya PP. Menulisnya di buku apa di kertas? Di bukunya di buku catatan apa di buku khusus tugas? Anda lupa ngasih tahu. Kalau lain kali ada tugas, kalau ada tugas, tulis di buku khusus tugas. Atau kalau nggak punya buku khusus tugas, fikih, tulis di kertas. Jangan dicampur antara tugas dan catatan. Karena nanti kalau misalnya dikumpulkan, antum nggak bisa nyatat, antum nggak bisa murojaah lagi. Paham tum? Siapa aja yang sudah nulis di buku catatan? Banyak. Yang sudah menulis di buku catatan, kalau bisa disobek. Kalau bisa. Kalau nggak bisa disobek, karena ada catatan yang lain, nanti Anda kasih waktu untuk menyalin ulang di kertas. Ya. Kalau bisa disobek dari buku catatan tanpa mengganggu catatan yang lain, disobek saja. Apa? Penting. Itu penting. Nanti tulis di lain. Atau antum kalau mau antum sobek catatannya, nggak apa-apa. Terserah antum mau salin ulang catatannya atau mau salin ulang PR-nya kalau ada terdouble, ya. Yang penting tulis di kertas atau di buku khusus tugas. Kalau ada yang mau nyalin ulang, nanti insya Allah di akhir Anda berikan waktu untuk menyalin ulang. Jadi sekarang kita pelajaran dulu. Sekarang kita masuk ke pelajaran dulu. Paham tuh? Sekarang nggak usah iniin tugas dulu. Nanti di akhir baru 1 jam terakhir. Kita sampai jam 1 ya. Betul? Baik. Ya sudah, tugasnya nanti kita masuk ke pembahasan kita yang baru. Safhah Ithnan wa Thalathun. Buka bukunya Safhah Ithnan wa Thalathun. Halaman 32. Ithnan wa Thalathun. Sebagaimana yang kita sebutkan pertemuan sebelumnya. 32, halaman 32. Tentang apa sekarang? Hukum istinja. Apa itu istinja? Siapa yang tahu istinja? Perhatikan ke papan tulis. Tugas nanti, yang ingin tugas nanti. Anak kasih waktu, tenang. Perhatikan dulu pelajarannya, kita nggak banyak, cuma membahas istinja saja. Al-istinja. Apa al-istinja? Apa yang ada pengertiannya di buku? Membersihkan diri dari bekas. Ini pengertian yang kurang lengkap.
Ada yang mau melengkapi? La, bukan. Anda tuliskan bahasa Arabnya terlebih dahulu. At-takhallusu, ketika antum ditanya pengertian, tidak harus tuliskan dengan bahasa Arab. Anda cuma ingin membiasakan antum dengan bahasa Arab, tapi yang dipinta cuma terjemahannya saja, itu sudah cukup. Cuma kalau mau menambahkan, ya tidak masalah. Ini hanya untuk membiasakan kita dalam bahasa Arab. At-takhallusu mimma kharaja minas sabilaini minan najasah. Ada yang bisa menerjemahkan? Inilah pengertian istinja yang lengkap. Tafadhol. Itu kurang lengkap. Itu kurang lengkap. Yang di dalam buku pengertiannya adalah membersihkan diri dari bekas najis. Apa lanjutannya? Yang keluar dari dua jalan. Ini yang dinamakan istinja. Apa saja dua jalan? Kubul dan dubur. Ini baru istinja. Bukan hanya membersihkan diri dari najis, dari bekas najis. Karena kalau kita ada misalnya ada najis melekat di badan kita, ketika kita bersihkan, misalnya ada najis di perut, bekas apa najis, kita bersihkan, apakah itu dinamakan istinja? Tidak. Istinja adalah membersihkan diri dari bekas najis yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, jalan depan dan jalan belakang. Inilah yang dinamakan istinja. Nah, ini aja, jangan ditambah-tambah. Yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Jangan kaget ya. Apa saja yang keluar dari dua jalan? Najis apa saja yang keluar dari dua jalan? Yang biasa keluar dari dua jalan apa? Yang dari kubul. Dari kubul apa yang keluar biasa? Air kencing. Siapa yang ngomong? Salah antum. Yang benar kopi. Air kencing. Apa bahasa Arabnya air kencing? Bala yabulu. Uridu an abul. Saya ingin kencing. Bala yabulu baulan. Al baul. Ini yang keluar dari kubul yang pertama. Yang kedua, juga yang keluar dari kubul apa? Air mani. Barakallahu fiik. Sudah balik? Belum? Air mani. Air mani. Al-mani. Apa hukumnya air mani? Suci. Air mani hukumnya suci. Namun wajib mandi. Berbeda air kencing najis. Kemudian yang ketiga juga ada air madi. Al-madi. Apa air madi? Apa pengertian air madi? Siapa yang tahu? Coba. Tafadhol.
Air keluar Air yang sebelum keluar air mani dan aliran deras. Rozan? Entah. Air yang keluar sebelum keluarnya air? Ya, hampir benar. Mungkin iya, mungkin enggak. Air madi biasanya keluar ketika kita merasa letih atau kecapean atau sedang memikirkan yang memancing syahwat. Maka itu sudah balik belum? Biasanya keluar air madi. Dan air madi berbeda dengan air mani. Kalau air mani, kata siapa antum? Air mani kental, putih seperti susu. Kalau air madi dia encer dan bening warnanya. Dan air madi hukumnya najis dan harus dicuci. Perhatikan. Duduknya ke depan. Nah, ini diantara yang keluar dari kubul. Kemudian yang keempat, air apa? Air wadi. Apa air wadi? Hah? Wadi Mor Sarung. Air wadi apa? Air bekas kencing. Sisa-sisa air kencing itu adalah air wadi. Makanya ketika kita kencing, usahakan dihabiskan benar-benar. Dipijat-pijat sampai keluar semua najisnya. Nah, jangan ditanya apa yang dipijat. Nah, jangan ditanya ini pelajaran fikih. Kita akan mendapatkan hal-hal seperti ini. Jadi santai. Air wadi, air sisa-sisa bekas air kencing, dan air wadi juga najis. Salah. Air wadi juga najis. Adzan? Baik. Kita jawab adzan dulu. Dijawab adzan, dijawab. Ini aja yang ditulis, itu nggak usah. Ya sudah. Yang ini cuma untuk sekedar pengetahuan antum. Ijlis.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah Muhammadan wasilah. Nah, jadi ini yang keluar dari kubul. Ada orang yang istinja adalah membersihkan diri dari bekas najis yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur. Adapun kubul yang keluar dari kubul adalah air-air berikut pada umumnya. Adapun yang dari dubur, apa dubur? Lewat belakang. Apa saja? Kotoran, atau dalam bahasa Arab, menulis bahasa Arab aja biar sopan. Al-ghaid, atau bisa juga disebut dengan al-buraz. Ingat, buraz bukan makanan ya. Buraz bukan makanan. Ini al-buraz dalam bahasa Arab, atau kotoran, atau tinja, atau dan lain sebagainya. Ini salah satu yang keluar dari dubur. Kemudian juga ada yang keluar dari dubur, ad-durat, gas alam. Ad-durat ini adalah gas. Ini nggak perlu dicatat, sebenarnya cuma sekedar maklumat antum. Salah satu yang keluar dari dubur adalah ad-durat, atau kan tuh ya. Dan ini harus dibersihkan agar najisnya hilang dan di badan kita tidak ada melekat najis, jadi sholatnya sah. Meskipun antum wudu ribuan kali, wudu antum sudah benar, antum istinjanya tidak benar, masih ada sisa-sisa najis di badan, maka sholat antum tidak sah. Paham tuh? Apalagi untuk membersihkan kayak air kencing atau air wadi yang biasa masih menyisa, tidak keluar secara keseluruhan, maka harus diperhatikan juga ghaid atau durat. Durat kadang juga ada gas yang ada isinya. Paham? Kadang-kadang keluar gas yang ada isinya juga harus dibersihkan. Cuma kalau gasnya saja yang keluar, maka cuma berwudu saja. Silakan. Air madi tidak wajib mandi, nanti akan kita bahas pada bab yang lain. Air madi tidak wajib mandi, cuma berwudu saja. Kalau ada air madi cuma berwudu, ada air wadi cuma berwudu, air kencing juga cuma berwudu. Air mani ini yang mewajibkan mandi. Paham tuh? Jelas? Jelas? Baik. Ini yang akan kita bahas dalam pelajaran fikih. Jangan ketawa, antum jangan kaget. Nanti kita akan sering menemukan hal-hal seperti ini. Baru bab ini, belum nanti masuk bab nikah. Gimana antum? Belum kita masuk bab nikah. Ini masih permulaan, Banyak yang sudah baca? Haram. Kemudian ini namanya adalah istinja. Juga ada, selain istinja juga ada istilah, mungkin tidak ada istijmar. Istijmar. Apa itu istijmar? Kalau ini istinja, kalau ini istijmar. Kalau istinja membersihkan diri dari bekas najis yang keluar dari dua jalan, kubul dan dubur, dengan menggunakan apa? Air. Kalau istijmar dengan menggunakan, ini artinya sama, cuma medianya yang berbeda. Kalau istijmar dengan menggunakan batu. Ya, ini namanya istijmar. Kalau istinja dengan menggunakan air, kalau istijmar dengan menggunakan batu. Dan istijmar digabung dengan istinja, ini adalah cara bersuci terbaik. Ketika kini ingin bersuci dengan cara terbaik, gunakan batu terlebih dahulu, sebagaimana nanti akan kita baca dalam kitab. Setelah beristijmar, baru diiringi dengan istinja dengan air. Inilah seafdal-afdalnya cara bersuci. Kita baca. Siapa yang mau baca? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak.
Muhammad Rafi Andika. Aina huwa? Aina Muhammad Rafi Andika? Iqra ya Muhammad Rafi. Safhah 32, halaman 32. Hah? Gak kelihatan. Hah, surah. Istinja. Hukum istinja. Wal istinja wajibun minal bauli. Wajibun Wajibun minal bauli wal ghaiti. wal ghaiti. Istinja wajib minal bauli wal ghait. Kemudian Wal afdalu an yustanjabil tidak ada yang menulis tugas sekarang, nanti. Tidak ada yang menulis tugas sekarang, nanti. Wal afdal, nah ulang. wal afdalu an yustanjabil Yud. summa yutbi'uha bil ma'i. Naam, Masya Allah. Wa yajuzu Wa yajuzu an yaktasiru alal ma'i. alal ma'i. Alal ma'i. Alal ma'i. Aw ala salatatin salatati ahjarin yunaqi bihinnal mahalla. Naam, Masya Allah. Fa'idha Fa'idha aradan iktisar ala ahadihima fal ma'u afdal. afdal. Naam. Baca artinya. Istinja atau membersihkan kotoran wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun air besar. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Naam. Boleh beristinja hanya dengan air atau dengan 3 buah batu untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Hukmul istinja, hukum istinja. Istinja atau membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan, hukumnya apa? Apa hukumnya? Wajib. Wajib. Artinya, kalau tidak beristinja, maka sholatnya tidak sah karena najis masih melekat pada badannya. Paham tuh? Wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun air besar. Wajibun minal bauli wal ghaid. Yang tadi ada al baul, ada al ghaid. Al baul buang air kecil atau kencing, al ghaid buang air besar atau al buraz. Ya, bukan makanan, ingat. Paham tuh? Istinja membersihkan kotoran wajib dilakukan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Wajib hukumnya. Harus diperhatikan. Cara istinja yang paling utama, wal afdalu ayyustanja bil ahjar thumma yutbi'uhal ma. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu. Kemudian baru diikuti dengan air. Ada apa dengan batu, Ustaz? Kenapa dengan batu? Zaman dahulu air tidak melimpah seperti sekarang. Zaman dahulu terkadang air tidak ditemukan. Musim panas yang berkelanjutan, luar biasa panjang. Sumber-sumber air tidak ada, tidak seperti kita, sungai-sungai banyak. Di Jazirah Arab tandus luar biasa. Itu makanya dibolehkan beristinja atau membersihkan kotoran yang keluar dari 2 jalan dengan batu atau sesuatu yang kering seperti daun atau tisu atau kain dan lain sebagainya sampai bersih. Itu namanya istijmar. Itu namanya istijmar. Dan cara yang paling afdal dalam bersuci adalah beristijmar terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan batu. Berapa buah batu? 3 buah batu. Ini minimal.
Tidak boleh kurang, namun boleh lebih. Tidak boleh kurang, namun boleh lebih. Karena umumnya batu, kalau satu batu saja, kadang masih ada kotoran yang tersisa. Begitu juga dengan 2 batu. Minimal 3 batu untuk menghilangkan kotoran, atau kalau masih kurang dengan 3 batu, bisa ditambah 4, 5, dan lain sebagainya. Ketika sudah bersih dengan batu, baru diikuti dengan air. Faham tum? Ini cara beristinja yang paling afdal, yang paling sempurna. Nah, batu bara. Enggak, bukan. Batu yang digunakan, batu bara nanti gosong antum, jangan. Batu yang digunakan batu biasa. Batu yang biasa, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, batu normal segenggaman tangan antum. Tidak perlu antum bawa batu besar-besar, terus yang tajam-tajam, jangan. Hah? Bawa batu yang ukuran normal. Ini untuk kalau mau yang lebih sempurna. Dan juga jangan batunya yang kecil-kecil kayak kerikil, nanti antum dikira mau lempar jumroh. Ya. Jadi batunya, ukuran batunya sedang. Bagaimana caranya? Digosok-gosokkan untuk menghilangkan kotoran. Tapi karena kita umumnya sekarang air sudah melimpah, air sudah banyak, maka kita cukupkan dengan istinja dengan air saja. Dan ini juga tidak mengapa. Kemudian di sini boleh lihat bukunya lagi. Kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja hanya dengan air atau 3 buah batu untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Artinya boleh untuk memilih salah satu. Boleh dengan air saja atau boleh mencukupkan dengan batu saja selama kotorannya hilang. Boleh dengan air saja, boleh dengan batu saja. Kalau mau yang lebih afdal, batu dulu baru diikuti dengan air. Kalau mau memilih salah satu, boleh ini, boleh ini. Ustaz, mana yang lebih afdal? Batu apa air? Air. Sebagaimana yang dituliskan di sini, jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Alhamdulillah sekarang kita air sudah banyak melimpah, tidak seperti zaman dahulu. Fahim tum? Jadi istinja hukumnya wajib. Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Apa dalilnya? Dalil lagi Ustaz. Ustaz, kok dalil terus Ustaz? Habis dalil ntar nyatat Ustaz, habis nyatat ntar PR Ustaz. Gimana Ustaz? Jangan ya. Dalil wajibnya istinja. Dalil, apa itu dalil? Hah? Sahih. Dalil itu adalah petunjuk atau hujjah atau bukti untuk membuktikan argumen. Dalil diambil dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Itu makanya ketika diminta dalil, kalau tidak qala Allah berfirman, atau qala Rasul, Nabi bersabda. Jangan ketika diminta dalil yang ditulis adalah perkataan pengarang kitab. Karena banyak di kelas-kelas sebelah ketika Anda meminta dalil, yang dituliskan malah apa yang ada di buku. Anda meminta dalil siwak, yang ditulis wasiwaku mustahabun fi kulli. Ini bukan dalil. Ini adalah perkataan pengarang kitab Abu Syuja', isi kitab. Taim tum. Nah, itu dalil, itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang dimaksudkan dalil perkataan Allah atau perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa dalil wajibnya istinja? Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bersalawat. Kalau disebutkan nama Nabi bersalawat. Orang bakhil kata Nabi, yang ketika namaku disebutkan tidak bersalawat kepadaku, itu orang bakhil. Apa itu orang bakhil? Pelit atau kikir atau
Bahasa Perancisnya engken. Istanzihu. Nabi Muhammad SAW bersabda, istanzihu minal bauli, minal bauli, fa inna ammata adzabil qabri minhu. Istanzih. Terlalu bagus tulisannya emang. Maaf. Istanzihu, terlalu bagus apa enggak? Istanzihu minal baul, kata Nabi Muhammad SAW. Bersihkanlah dari bekas-bekas buang air. Fa inna ammata adzabil qabri min, karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Karena banyaknya orang yang tidak bersih ketika membersihkan bekas-bekas najis dari buang air, maka dia akan diazab di kuburnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ana tuliskan artinya. Itu makanya pentingnya kita untuk istinsyak. Istinja apa istinsyak? Apa istinsyak? Hah? Siapa? Oh, istinsyak dengan batu. Istanzihu. Catat. Nah. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Istanzihu minal baul. Bersihkanlah dari bekas buang air. Sisa-sisa bekas buang air dibersihkan. Ya Rafli. Nah, perhatikan. Fa inna ammata adzabil qabri minhu. Karena sesungguhnya kebanyakan azab kubur disebabkan olehnya. Olehnya apa? Karena kurang bersih untuk membersihkan bekas-bekas kotoran yang keluar dari kubul dan dubur. Itu makanya kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Naam ya akhi. Itu tulis yang dalil ini kalau dalil wajib ditulis. Dalil wajib. Kalau pengertian atau yang lainnya, yang ininya saja dipahami. Istanzihu minal baul. Bersihkanlah dari bekas buang air. Fa inna. Karena sesungguhnya ammata adzabil qabri, kebanyakan azab kubur minhu, min dari hu, kembali ke dia, disebabkan olehnya atau darinya. Dari apa? Dari karena kita kurang bersihnya membersihkan bekas-bekas najis akan menyebabkan azab kubur. Itu makanya hati-hati ya. Apalagi ketika kencing, pastikan bersih ketika membersihkan, jangan asal-asalan. Ketika buang air besar dan lain sebagainya. Ada juga hadis lain yang menyebutkan, mungkin antum sudah tahu,
Nabi Muhammad SAW pernah melewati 2 kuburan. Tahu? Nabi Muhammad SAW pernah lewat 2 kuburan. Kemudian kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. 2 orang ini lagi diazab. 2 orang ini lagi diazab. Nabi, mukjizat Nabi Muhammad SAW, mungkin Nabi diwahyukan melalui perantara Jibril, diberitahukan bahwasanya 2 orang ini diazab. Atau bisa jadi Nabi juga mendengar apa yang ada di dalam kubur. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi, wama yu'adzabani fi kabir. 2 orang ini yang sedang diazab, dia tidak diazab dikarenakan dosa besar yang dia kerjakan. Artinya bukan dosa besar yang menyebabkan dia diazab seperti ini. Apa saja dosanya? Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, orang yang pertama yang sedang diazab, fakana la yastanzihu minal baul. Dia tidak membersihkan kotoran yang keluar setelah buang airnya, tidak bersih ketika beristinja, akan menyebabkan azab kubur nanti. Hanya perkara yang kecil mungkin bagi sebagian orang, bukan dosa besar. Adapun yang kedua kata Nabi, fakana yamshi bin namimah. Yang kedua, dia yang suka mengadu domba, bukan mengadu banteng. Yang suka mengadu dombaan namimah. Yang satunya tidak bersih ketika istinja, yang satunya suka mengadu domba yang satu dengan yang lain. Ini akan mendapatkan ancaman azab kubur dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya pentingnya istinja. Peperangan muslim melawan yang kafir dikarenakan domba. Banyak. Peperangan sampai sekarang kebanyakan dikarenakan adu domba. Dalam riwayat lain, hadis yang tadi, yang pertama tadi menyebutkan sebab yang pertama tidak la yastanzihu. Apa la yastanzihu? Tidak membersihkan bekas istinja. Adapun riwayat yang kedua, la yastatiru. La yastatiru itu artinya tidak menutup ketika membuang air. Artinya tidak tertutup tempatnya, yang mengakibatkan orang lain bisa melihatnya. Ini juga dilarang. Artinya ketika kita buang air, baik kecil maupun besar, harus tertutup. Kalau tidak tertutup, bisa jadi masuk ke dalam hadis tadi, akan menyebabkan azab kubur. Contohnya banyak di mal-mal, di masjid-masjid misalnya kita temukan tempat buang air yang terbuka, hanya ada di tembok saja nempel. Pernah antum sering lihat? Itu tidak boleh. Iya, yang berdiri. Kalau buang air maupun kecil maupun besar, masuk ke dalam ruang khusus yang disiapkan dan tidak terlihat orang lain. Itu namanya yastatir, tertutup. Sitar. Sitar itu artinya penutup. Harus tertutup. Jangan kencing atau buang air besar di tempat yang orang bisa melihatnya. Jangan, itu ngintip namanya. Ya, pokoknya sebisa mungkin ditutup, ya. Jangan terbuka. Nah, Kalau ini yang dibersihkan yang tempat keluarnya aja, kalau tempat misalnya. nggak, itu bukan istinja namanya. Ini pembahasan istinja. Kalau istinja, pembahasan istinja itu membersihkan lubang keluarnya najis. Kalau membersihkan tempatnya memang itu wajib. Karena kita harus terhindar dari najis. Di mana saja najis sebisa mungkin dibersihkan. Paham tuh? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tugasnya dikumpulkan. Yang sudah bisa dikumpulkan, dikumpulkan. Yang belum bisa dikumpulkan, disalin dulu sekarang sampai waktu habis. Anak kasih waktu. Kenapa? Kenapa nulis itu? Itu bukan dalil. Baik. Kerjakan ulang. Masih ada waktu sampai akhir. Pokoknya sampai bel habis berbunyi, tugasnya semuanya dikumpulkan, selesai tidak selesai. Ya. Nah, dalil dan Arab dan artinya. Hah? Beda kertas boleh, cuma nggak apa-apa. Di buku
Al-Maidah kenapa? Ada artinya. Buka Quran terjemah banyak artinya. Jadi yang bisa kalau sudah kalian menulis di buku catatan, disobek bagi yang bisa disobek. Yang nggak bisa disobek karena ada catatan, disalin ulang. Entah yang mau disalin ulang catatannya atau yang mau disalin ulang tugasnya, terserah. Yang penting ketika mengumpulkan jangan digabung dengan catatan antum. Tafadhal. Yang mengumpulkan 2 buah kertas, kalau misalnya kertasnya terpisah 2 begini, dinamain 2 kertasnya. Kertasnya 2-duanya dinamain dan digabung seperti ini, dilipat. Bagi yang 2 kertas dilipat, digabung, biar gak kepisah ya. Paham tuh? Antum di buku? Gak gabung sama catatan? Artinya mana? Pakai arti Gus. Pakai arti ya Syekh. Ya Allah, tafadhol. Pakai arti, Arab dan artinya. Sampai akhir. Sudah? Apa tuh waktu yang Pakai arti. Antum ada mushaf? Gak ada mushaf? Siapa yang punya mushaf? Mau dilengkapi atau mau dikumpulkan seadanya? Seadanya aja. Boleh, cuma nilainya kurang. Kalau misalnya ana minta 3 dalil dan 3 arti. Kalau antum cuma tuliskan 2 dalil dan 2 arti, nilainya kurang. Ana terima, cuma nilainya kurang. Gak masalah. Baik, waktunya sampai akhir. Silahkan dikerjakan. Dalil itu bukan perkataan muallif, bukan perkataan pengarang. Dalil itu dari kata Nabi Muhammad atau qala Allah. Ya. Jangan ana minta nulis dalil malah yang dituliskan apa yang ada di kitab, bukan. Kenapa? Anda sudah catatkan kemarin. Ada di buku catatan antum. Dalil keutamaan bersiwak. Qala Nabi SAW, as-siwaku ya. Dalil larangan menggunakan bejana emas dan perak. Qala Nabi SAW, la tashrabu fi aniyat Dalil pensyariatan wudu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina aman. Ada semua anak catatin. Harus pakai arti. Ya nilainya kurang. Bisa jadi. Antum tahu, udah dikasih tahu belum? Tugas-tugas keseharian antum ini lebih mempengaruhi daripada ujian. Sudah dikasih tahu? Tugas harian yang diberikan di kelas itu lebih mempengaruhi nilainya daripada ujian. Jadi jangan bersungguh-sungguh hanya di ujian saja. Yang ini lebih Kenapa nggak dicatat? Enggak, maksudnya harus dijawab ini. Ada yang kepotongkan di ujung kertas. Oh, yang apa-apa. Bukan karena nggak lengkap. Nah, Anda sudah berikan waktu 1 minggu padahal.
Kemana aja antum? Tugas lain. Bilang aja lupa. Benar sekali. Karena tugasnya saya lupa. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa nama dan kelas. Oh, iya. Nama dan kelas. Tidak ada tipe nama. Siapa yang belum nulis nama? Ini lupa nulis nama. Siapa ini? Oh, ada. Habibi Zaki. Sultan Razan. Adam Zaim. Ahmad Irwansyah. Syafiq Abimanyu. Kelas. Nama? Nama sudah ada? Mana namanya? Kelas. Tulis kelasnya. Ini yang di catatan udah Anda salin. Catatan sudah antum salin? Ya, Anda ingatkan lain kali kalau misalnya ada tugas kerjakan di kertas atau di buku khusus tugas. Jangan digabung dengan catatan. Fahim tum? Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya? Tentang apa saja mungkin? Harab. Haraba yahrubu. Haraba yahrubu. Kalau dia kabur, haraba. Kalau kamu kabur, harabta. Kalau saya kabur, harabtu. Kalau kita kabur, harabna. Itu fi'il madhi. Sudah belajar sharaf? Belum? Nanti insyaallah bertahap. Cuma tangan yang menulis, suaranya tahan. Belajar ilmu itu bertahap. Belajar ilmu bertahap. Jangan langsung antum baru mulai belajar seperti belajar berenang, kemudian langsung berenang di lautan. Nanti tenggelam. Berenang dulu di kolam-kolam kecil kalau baru belajar. Berenang di got. Di got. Atau berenang di kolam ikan yang kecil-kecil. Jangan langsung di lautan, nanti tenggelam. Begitu juga dalam belajar ilmu agama. Dari awal bertahap. Nah, Kalau misalnya kan ada 2 orang nih, misalnya perempuan mandi 2 orang sholat nih. Setelah itu ada orang yang datang saat masuk. Kan jadi yang di sini kan mundur satu. Ternyata imamnya ini batal satu. yang Yang di belakang imam. sedangkan yang di belakang imam masuk sana. Pas di belakang imam masbuk. Antum maju, jangan yang masbuk. Berarti yang pertama yang sebelahnya itu. Nah, Ini kalau saya gini nggak. Dan dari nanti yang kirinya itu disampingnya ke sini. Saya mau ngomong. kemudian yang masbuk tadi maju, akhirnya bersampingan dengan dia. Jangan yang masbuk jadi imam, nanti malah kacau. Ini mam, belakangnya tuh anak semua. Pas imamnya batal, Ya batal semua. Kalau ada yang melanjutkan jadi imam, ada misalnya anak yang faham satu lebih mengerti, maka dia maju. Cuma kalau misalnya anaknya anak-anak kecil, ya sudah sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Enggak ngulang. Lanjut. Nanti insya Allah akan dibahas di bab sholat. Sabar. Ardan. Oh.
antum masuk ke ranah khilaf. Ada yang menguatkan diam, ada yang menguatkan menggerakkan. Dua-duanya ada hadis, dua-duanya ada dalil. Maka antum kalau mau begini silahkan, mau gerak-gerak juga silahkan. Adapun ana, kalau ana diam. Apa? Nah. Enggak, itu enggak ada. Tadi dua ada. Yang tadi dua ada, yang pertama sama yang kedua itu ada. Itu boleh dua-duanya. Itu namanya duduk ik'a. Boleh dua-duanya. Dua-duanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa perkara yang dicontohkan Nabi itu banyak contohnya. Seperti halnya doa iftitah, ardan duduk. Seperti halnya doa iftitah. Ada 17 riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW, 17 macam jenis doa iftitah. Makanya ketika ditanya mana yang lebih utama, semuanya sahih. Tinggal kita mana yang mau kita pilih. Sebenarnya hanya doa sujud atau doa ruku. Ada subhana rabbiyal a'la, ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ada juga allahumma ighfirli, nama dan lain sebagainya. Maka ketika kita dihadapkan dengan contoh yang banyak dari Nabi, maka kita jalankan, kadang demikian, semuanya boleh. Kalau misalnya kan sholat ini lebih dari 2 rakaat. Kayak misalnya kan nanti kan tasyahud akhir kan duduk tawarruk. Nah, Karena terlalu sempit, boleh gak jadi? boleh. Kayak di antar bersujud. Boleh. Nah, Tidak ada yang merepotkan di dalam agama. Bentar, yang belum mencatat jangan banyak nanya, yang sudah boleh nanya. Hah? Kalau kita lebih dari 2 rakaat bentuknya tawadhu. Kalau sempit gimana Ustaz? Sudah ditanyakan tadi. Boleh. Sudah jelas? imam kalau misalnya lagi sholat mesti imamnya salah, makmumnya gimana? Apanya yang salah? Bacaannya? Apa gerakannya? Kalau gerakannya yang salah ditegur dengan ucapan subhanallah bagi laki-laki, adapun perempuan bertepuk tangan. Bukan begini. Ini bagi perempuan. Kedengaran insyaallah, kecuali masjidnya besar. Adapun kalau laki-laki ditegur dengan ucapan subhanallah. Misalnya ada imam yang harusnya tasyahud awal, dia malah berdiri, dia lupa. Tegur dengan subhanallah. Atau kalau misalnya imam bacaannya yang salah, maka ditegur dengan bacaan. Yang maksud utama kita kan juga berdiri. Pernah salah? Yang amat salahnya dia malah berdiri kan akhir akhir. Juga ikut berdiri itu gimana? Enggak apa-apa, ikuti imam. Ikuti imam, kemudian sujud sahwi. Satu-satu. Surat Al-Maidah ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6. Tenang, bab sholat nanti insya Allah akan kita pelajari. Oh iya, Ustaz. Kalau misalnya gambar makhluk hidup itu kan gak ada wajahnya. Itu kalau cuma gak ada hidungnya, Ustaz? Gak apa? Gak ada hidungnya. Gak ada hidungnya. Kayak gambar komik tapi gak ada hidungnya. Ada matanya. Ada. Selama ada matanya itu dikatakan gambar makhluk hidup. Kalau agak ada matanya itu lebih ringan, insya Allah tidak mengapa. Ana juga punya komik, Ustaz. Dia gak ada lehernya. Lehernya terbang, Ustaz. Kepalanya gak badannya sama suara. Enggak. Mukanya ada. Pokoknya. Tetap itu termasuk gambar yang dilarang. Dalam hadis Ibnu Abbas, al-ainanu ra's, mata itulah yang dinamakan kepala. Artinya selama ada mata, maka itu yang menyebabkan pengharaman. Wallahu a'lam. Kalau
Kotak gimana? Kotak. Kayak SpongeBob? Sama. Pokoknya ya ikhwah, sebisa mungkin dijauhi gambar-gambar. Sebisa mungkin dijauhi gambar-gambar yang ada mata, gambar makhluk hidup, itu dijauhi. Kenapa demikian? Karena nanti akan dikatakan pada mereka yang menggambar-gambar dengan gambar makhluk hidup, pada hari kiamat akan dikatakan ahyu ma khalaqtum. Hidupkan apa yang telah kalian gambar, apa yang telah kalian ciptakan. Dalam hadits lain, la'anallah al-musawwirin, Allah melaknat para pelukis. Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Yang paling besar, paling keras azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, orang-orang yang menggambar-gambar makhluk hidup. Antum kalau mau gambar tuh gambar pohon, gambar pemandangan, gambar bangunan, gedung. Jangan digambar muka ustadz, jangan. Makhluk hidup. Nah. Yang buat. Dan itu hadis ancaman. Artinya mereka terancam dapat azab demikian. Tidak mesti pasti diazab, tidak. Ya. Kalau misalnya penggambarnya yang gambarnya itu dilihat oleh orang lain tuh, orang lain kan nggak dia. Yang melihat enggak, yang menggambarnya. Cuma kalau bisa kita jangan dipelihara gambarnya. Jangan ditaruh di rumah, digantung di rumah. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar dalam hadis Nabi. Demikian juga foto. Hah? Wallahu a'lam. Nggak apa-apa kalau nggak dipajang, disimpan, jangan dipajang. Karena malaikat tidak akan masuk rumah yang ada fotonya, surah, gambar-gambar makhluk hidup. Biasa kan kita ada gambar-gambar buat kenang-kenangan. Surah itu foto. Gambar kaligrafi Itu bukan foto. Itu pajangan. Sudah? Ya, 5 menit lagi. Sudah namanya? Sudah. Barakallahu fiik. Orang yang pelihara anjing itu rumahnya masih ada? Tidak. Barang siapa yang memelihara anjing, kata Nabi, pahalanya setiap hari akan berkurang 2 qirat. Tapi kecuali 3 hal yang sah. Kecuali anjing untuk menjaga rumah, berburu, dan lain sebagainya. Nah, namanya sudah. Aina ismuka? Rendra sudah. Sudah namanya Farid? Sudah. Mana dalil siwak? Antum gak nyatat? Gak ada. Ini catatan. Ini catatan. Tugasnya? Tugasnya yang ini sama yang ini. Nah. Apa dalil siwak? As-siwaku matharatun mardatun. Sudah semuanya sudah Anda catatkan, betul? Bahkan yang kedua ada di kitab. Kenapa pakai tas? Belum. Siapa yang belum? Jangan tertipu sama orang di luar. Patokan kita itu bel. Oh iya, berarti jangan tertipu dengan bel. Patokan kalian adalah ustadz. Jadi kalau ustadz, ya sudah namanya kelas, tulis kelas. Sini. Siapa yang belum angkat tangan? Berapa orang? Surah, 5 menit lagi. Barakallahu fiik. Kamu sini di bawah aku.
Nah, Fadri, ada pertanyaan? Nggak ada. Ustaz, kenapa dulu anak pernah baca Ustaz, orang kalau pakai sholat pakai masker itu kenapa pakai masker? Memang nggak boleh sholat pakai masker. Hukum asalnya. Hukum asal sholat itu nggak boleh menutup mulut. Itu hukum asal. Akan tetapi ketika keadaan seperti sekarang, banyak wabah, maka ini diperbolehkan karena darurat. Tadi saat kecil itu tadi tidur di tempat apa? Duduk. Sholatnya sah, cuma kurang sopan. Sholatnya sah. Kenapa di bawah? Ya Allah, siapa lagi yang belum? Angkat tangan yang belum. Mana aja antum? 1 minggu anak kasih. Salah tadi udah Apa yang antum tulis? yang atasnya. Kenapa bukan dalil? Kan yang anak pinta dalil. Sudah semua? Gak ada pertanyaan? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.